Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai parotitis atau yang biasa kita sebut dengan gondongan. Tadi sudah dijelaskan komplikasinya oleh Bang Agung. Mungkin bisa dilanjutkan Bang Agung, silakan. Baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi komplikasi selanjutnya ini slide yang paling penting ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu ya, untuk satu penyakit itu memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita harus tahu nih seperti apa sih langkah demi langkah untuk mencegah penyakit. Yang kita bahas adalah parotitis. Oke, yang pertama ini ada cara terbaik untuk mencegah parotitis. Parotitis ini adalah dengan mendapatkan vaksin MMR. Jadi ini seperti yang kita ketahui ya, kami juga saya sama dokter S ini juga salah satunya bekerja juga di Paskes pelayanan tingkat pertama, yaitu Puskesmas. Jadi untuk orang tua kami beritahukan nih, jadi kami kan sering ke lapangan untuk melakukan edukasi ya, betapa pentingnya vaksin. Dan salah satunya vaksin MR ini juga ada di salah satu program Puskesmas. Ini untuk anak kelas 1 SD. Sayangnya masih banyak terjadi penolakan orang tua untuk menolak agar anaknya tidak divaksin. Tapi kami tidak menutup kemungkinan juga. Jadi kita ada hitam di atas putih, kalau orang tuanya menolak kita tidak akan memberikan vaksin. Padahal vaksin ini sangat penting. Salah satunya ini. Jadi suatu saat ada terkena penyakit parotitis bisa mencegah juga untuk timbul penyakit ini juga. Tingkat kenahnya untuk seseorang itu sangat kecil gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seseorang tersebut juga untuk anak yang udah diberikan vaksin bisa terkena penyakit parotitis. Ya, kecil kemungkinan juga karena kan antibodi untuk penyakit parotitis ini dia udah kebentuk vaksinnya. Tapi kami dari Puskesmas tidak akan pernah menyerah untuk mengedukasi. Wah, ya. Semangat terus ya Bang. Iya, harus. Itu kunci utama ya. Kunci utama. Oke, yang selanjutnya ini risiko jenis parotitis ini adalah tetap terhidrasi. Pencegahannya jadi ini udah disampaikan ya sama dokter Esa bahwasannya jadi untuk seseorang untuk mencegah penyakit parotitis ini adalah jangan sampai minum air putih yang kurang. Ya, jadi untuk minum air putihnya bila perlu dengan jumlah yang pas atau banyak-banyak minum air putih. Salah satunya adalah pencegahan penyakit parotitis atau gondongan. Jadi ya untuk minum air putihnya jangan sampai malas, harus lebih banyak gitu. Tidak penyakit parotitis saja, jadi untuk kebiasaan sehari-hari juga kan masih banyak nih untuk masyarakat kita yang minum air putihnya kurang gitu ya kan. Kalau enggak lagi makan atau lagi apa baru minum air putih gitu. Ya, oke, lanjut. Sering-seringlah mencuci tangan. Nah, tadi udah disampaikan ya, ini kurang lebih ada kaitannya juga untuk kita flashback penyakit pandemi ya COVID-19. Jadi harus rajin cuci tangan. Ya, PHBS perilaku hidup bersih dan sehatnya salah satunya cuci tangan. Dan cuci tangannya jangan cuci tangan asal-asal aja ya kan. Dikobokan mungkin jangan, tidak diperbolehkan lagi ya. Cuci tangannya harus di air mengalir dan pakai sabun. Boleh mau pakai sabun batangan atau sabun cair. Terus di lapnya juga kalau cuci tangan nanti jangan lap pakai kain, ini tidak disarankan ya karena kain ini kan digunakan berulang kali. Lebih bagusnya untuk habis cuci tangan harus lap pakai tisu gitu. Iya. Tisu langsung dibuang ya Bang ya. Iya, langsung dibuang. Oke. Lanjut, dapatkan nutrisi yang cukup. Nah, ini gizi yang seimbang untuk seseorang juga, salah satunya juga kalau imunitas kita bagus, kebal, jadi daya tahan tubuh kita bagus, otomatis bisa terhindar juga dari penyakit parotitis. Ya, gizi yang cukup udah tahu ya, udah sering kita sampaikan ya, harus dengan memang ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada buah dan sayur gitu dengan kebutuhan cukup. Oke. Lanjut, ada latih kebersihan mulut yang baik. Nah, untuk latih kebersihan mulut yang baik ini mungkin
harus rajin gosok gigi ya. Jadi jangan malas gosok gigi. Jadi ya harus rajin gosok gigi seperti yang kita ketahui untuk pemirsa TVRI. Ini kan paling banyaknya juga untuk anak-anak ya. Anak-anak harus tahu jam gosok gigi itu seperti apa sih. Sehari itu minimal 2 kali. Bisa gosok giginya pagi sesudah sarapan pagi. Jadi jangan sebelum sarapan pagi. Jadi kan kotoran habis sarapan masih ada nih. Jadi pagi sesudah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Nah ini kebiasaannya udah gosok gigi habis maghrib, mungkin ya kan biasa mandi malam ya kan, terus makan lagi, itu nggak bagus gosok giginya. Jadi harus sesudah malamnya sebelum tidur, jadi gosok gigi. Ini untuk anak-anaknya kita lebih ekstra ya, mengajari untuk kebersihan mulut yang baik gitu. Baik. Oke, yang lanjutnya ini, nah paling ini rasanya ini di segala jenis penyakit memang ada ya. Jangan untuk mencegahnya, merokok, jangan ya, Bang, merokok ya. Jadi ini memang tidak diperbolehkan untuk merokok. Karena salah satunya juga kalau orang udah terkena penyakit parotitis ini kan mau buka mulut aja susah. Jadi untuk bagi perokok ya, stop dulu, berhenti dulu merokok ya, jangan sampai dan jauhi juga untuk lingkungan kita yang ada perokok gitu. Karena perokok pasif, manusia yang pasif yang terkena dampak dari asap rokok pun juga bisa terdampak. Itu lebih berbahaya karena kategori perokok ini kan ada 2, aktif dan pasif. Yang aktif ini kan si perokok, mereka akan mengeluarkan asap rokok ya, racun-racunnya dikeluarkan. Siapa yang menghisap? Ya orang di sekitar lah yang menjadi perokok pasif. Itu yang lebih berbahayanya. Jadi bukan hanya si perokok dan yang orang di sekitar juga bisa menjadi perokok pasif gitu ya. Oke, lanjut, hindari alkohol. Nah ini juga memang berpengaruh juga ya. Jadi seperti yang kita ketahui juga, alkohol sangatlah tidak baik untuk dikonsumsi ya. Terus praktekkan seks yang aman. Ini juga pencegahannya ya, mungkin untuk bagi suami istri ya, untuk praktekkan seks yang aman, mungkin seks yang salah satu udah dijelaskan oleh Dokter Elsa tadi, yang mungkin ada yang melakukan seks oral gitu, jadi tidak diperbolehkan. Itu untuk pencegahannya ya. Oke. Izin nanya, untuk vaksin MMR tadi kan untuk anak-anak kan bisa didapatkan di sekolah, kemudian juga di puskesmas sebagai vaskes pertama juga menyediakan layanan itu. Apakah itu bisa dengan mudah didapatkan masyarakat umum? Iya, jadi ini programnya kan jadi bukan program sekolah, jadi program Kementerian Kesehatan. Jadi kita dari puskesmas, nanti Kementerian Kesehatan akan mengamprah vaksinnya ke Dinas Kesehatan, terus Dinas Kesehatan memberikan ke puskesmas. Jadi ini biasanya ada programnya, mungkin kita lakukan setiap 1 tahun sekali, bisa bergabung juga dengan BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Jadi ini biasanya kita lakukan bulan Agustus dan bulan November. Tapi tergantung jenis vaksin yang diberikan. Jadi kadang-kadang kita bergantian, bukan hanya vaksin MMR atau vaksin kanker serviks atau DPT dan vaksin yang lainnya. Tapi untuk vaksin MMR ini untuk anak sekolah memang wajib kita berikan. Tapi kalau untuk masyarakat umum, mungkin kalau anaknya sekolah di wilayah untuk di wilayah manapun, misalnya di SD, pasti orang puskesmas akan melakukan kegiatan lapangan untuk memberikan vaksin MR ini gitu. Berarti memang ada jadwalnya ya Bang, ya, untuk MMR betul. ini ya? Ada jadwalnya, yaitu ada BIAS bulan imunisasi anak sekolah bulan Agustus dan November. Biasanya itu kita lakukan di sekolah itu. Nah Bang, itu kalau untuk yang di puskesmas itu ada untuk orang dewasanya tidak, atau dewasa sudah tidak bisa lagi menggunakan vaksin atau gimana? Kalau untuk yang di puskesmas kita tidak, untuk yang pasien MMR nggak ada. Jadi ini kan untuk sasarannya kan untuk anak-anak usia sekolah ya. Jadi kalau untuk pemirsa TVRI, untuk yang dewasa boleh juga. Kalau untuk mendapatkan vaksin MMR ini biasanya juga tersedia di klinik ya dok ya. Ada di klinik, boleh cari di klinik yang memang ada di klinik di Kota Bengkulu. Biasanya ketersediaan stok vaksin mereka ada. Jadi tapi kalau untuk yang di klinik itu bersifat mandiri, bayar ya. Kalau yang kita di puskesmas itu namanya gratis ya kan. Ini untuk pemirsa TVRI di rumah ini udahlah gratis ya kan, untuk orang tuanya, manfaatnya bagus, tapi masih ada penolakan. Tapi ya namanya ya kita. Semoga setelah nonton ini bisa mengedukasi pemirsa di rumah ya Bang. Betul sekali. Baik, menarik sekali Bang. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.